Jadi perulangan atau looping di Python itu ada tiga, uh, while loop, for loop, dan nested loop. Kemudian kalau kita bandingkan atau compare dengan bahasa pemrograman lain seperti C++, lebih banyak yang C++ dan lebih kompleks juga ya. Ada for loop, ada while, ada do while, dan nested loop. Nah, di sini nested loop ini merupakan modified atau modifikasi daripada uh, jenis looping yang lain atau jenis perulangan yang lain seperti misalkan for loop. Nah, for loop ini bisa kita jadikan nested loop. Jadi for pertama, blok untuk for yang pertama, kemudian blok untuk for yang kedua. Misalkan saya tuliskan. Jadi misalkan di sini ada blok looping ya untuk for. Nah, ini blok looping untuk for. Kemudian di dalam blok looping ini ada blok looping lagi. Dan sama for juga. Nah, seperti ini. Bisa nggak Pak di dalamnya ada lagi? Bisa saja ya. Bisa aja ada lagi di dalamnya. Misalkan for atau while, kalian sesuaikan dengan kasusnya itu seperti apa. Kalian bisa menggunakan for loop atau menggunakan while loop. Jadi mau di-combine juga tidak masalah, sesuaikan dengan kasusnya. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu perbedaan while loop dengan for loop ini seperti apa. Jadi perbedaannya cukup signifikan, cukup terlihat sekali ya kalau untuk di bahasa pemrograman Python. Nah, kalau untuk for loop di C++ ini beda ya. Jadi perulangan for yang ada di C++ dengan perulangan for yang ada di Python itu beda. Kalau teman-teman cek, biasa kalau di C itu bentuknya seperti ini. For, kemudian dia yang pertama dia menginisialisasikan variabelnya dulu, misalkan int i sama dengan 0. Kemudian i-nya itu i-nya lebih besar dari kan. Misalkan i-nya 0, i lebih besar atau i lebih kecil saja. I lebih kecil dari misalkan 10 supaya tidak ini ya, supaya tidak infinite. Kemudian di sini saya buat i++. Nah, ini kalau di C. Kemudian di sini adalah blok untuk statementnya. Gimana tulisannya nih? Statement. Nah, kalau di C seperti ini, tapi kalau di Python itu modelnya seperti ini. For i ini adalah variabelnya. Kemudian misalkan kalau kita mau ngelooping misalkan 1 sampai 10, kalian bisa buat seperti ini, range 10 misalkan. Nah, kemudian baru di bawahnya kita tulis print atau statementnya. Nah, seperti ini. Statement. Nah, beda ya. Beda tidak? Antara yang C dengan yang Python. Beda ya. Nah, kalau di C, variabelnya dideklarasikan, kemudian kalian assign, inisialisasikan nilainya berapa untuk variabel i-nya, kemudian ini adalah untuk kondisinya. Kondisinya itu seperti apa? Atau ini kita sebut juga sebagai ekspresi ya, atau expression kalau di bahasa Inggris kan. Nah, kemudian ini adalah increment-nya. Kenapa butuh increment? Karena kalau tidak ada increment, dia tidak akan melakukan penjumlahan. Jadi misalkan ini 0, dia akan cek i-nya itu lebih besar daripada 10 tidak. 0 itu lebih besar daripada 10 tidak. True ya. Kalau true, dia akan mencetak statementnya atau mengerjakan statementnya. Oke, sebentar. Saya jelaskan ulang. Dia di sini i-nya sama dengan 0. 0 lebih kecil daripada 10, true, kemudian i++. Kemudian i++ dia akan langsung mengeksekusi statementnya. Sedangkan yang i++ ini nanti akan dijumlahkan secara otomatis. Jadi yang 0 menjadi 1, 2, 3, 4, sampai dengan i-nya kurang dari 10. Nah, itu untuk di C++. Tapi kalau untuk Python itu beda sekali. Kalian cukup mendeklarasikan variabel i di sana. Kalian deklarasikan variabel i.
tanpa perlu menambahkan tipe datanya. Kemudian gunakan range, metode range ini untuk mencetak sebanyak 10. Nah, di sini dia akan mencetak sebanyak berapa? 10 angka. Dimulai dari, ayo dimulai dari apa yang ini? 0. Iya, betul. Dimulai dari 0. Oke, kita coba ya. Misalkan saya coba di sini. Saya print i-nya di sini. Misalkan. Nah, dia akan memulai dari 0. Karena kalau dalam kalau dalam pemrograman itu semuanya itu dimulai dari 0. Bahkan indeksnya dimulai dari 0 juga. Oke, sebentar ya. Oh, ini abang ya. Ini bang ya. Sibuk begitu. Makasih ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf. Untuk for seperti ini, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian looping untuk for-nya ini ya. Oke, udah. Kita mulai dari while dulu. Jadi di sini while loop. Nah, while loop itu, jadi saya tuliskan saja di sini. Nanti kalau tidak saya tuliskan, jadi lupa ya kalian. Oke, di sini while loop itu pengertiannya seperti apa while loop ini? While loop ini dia akan ini bisa juga kita sebut apa? While loop ini bisa juga disebut sebagai a counted loop kalau tidak salah saya. Jadi a counted loop itu looping yang tidak bisa dihitung. Counted loop. Mungkin seperti ini tulisannya. Jadi a counted loop. Jadi loopnya ini tidak bisa kita hitung seberapa banyak jumlahnya. Beda dengan for. Kalau for tadi kita bisa hitung, oh saya ingin mencetak 10 angka misalkan. Tadi kita sudah mencetak 10 angka dimulai dari 0. Nah, gimana Pak kalau saya mau mulai dari 1 nanti ya setelah while loop ini. Oke, seperti itu untuk yang while loop. Jadi ada counted loop. Nah, ternyata while loop ini kita bisa buat dia menjadi atau infinity loop ya di sini Nah, loopnya ini bisa saja tak terbatas. Kita bisa buat while loop ini menjadi infinity loop, artinya tak terbatas. Seperti itu. Nah, bisa tidak Pak dia mencetak angka-angka seperti pada for loop tadi? Bisa. Dia bisa juga mencetak angka di sini. Bisa melakukan looping. Bisa melakukan looping untuk ini ya. Oke, sebentar. Ini sepertinya ada yang ngechat. Submit attendance-nya belum ada. Mohon Bapak, belum ada opsi untuk submit e-learning. Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan. Oke, ini udah selesai. Oke, saya belum add season-nya ya di sini. Oke, mulai dari jam 13 sampai dengan 15 lewat 10 menit ya. Oke, di sini nanti apa? Saya lupa. Ini oke, saya copy yang ini aja.
Oke, allow. Saya add ya. Silakan ditunggu saja. Nah, ini udah ada. Oke, yang ini ya. Nanti kalian bisa langsung presensi dulu. Nah, ini dia. Silakan yang mau presensi, silakan presensi dulu. Di sini sudah aktif untuk presensinya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, untuk while loop itu seperti ini. Nah, kemudian formatnya itu seperti apa? Format penulisan untuk while loop. Oke, jadi formatnya itu saya tuliskan saja di sini. Yang pertama ada, kita tuliskan dulu while. While ini wajib ya, jadi kalian harus tetap menuliskan while-nya, kemudian dilanjutkan dengan ekspresinya di sini. Ekspresi itu apa, Pak? Ekspresi atau kondisi. Nah, seperti ini. Jadi ada ekspresi, kemudian atau kondisi ya. Jadi kalian bisa seperti apa contohnya? Misalkan X kurang dari 10 misalkan. Nah, itu salah satu kondisi. Seperti itu, jangan lupa menggunakan titik 2 seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah statementnya. Oke, sebentar ini. Statement. Nah, seperti ini. Ini harusnya ada. Oke, ada space-nya. Nah, jadi formatnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalian wajib menuliskan yang namanya while, kemudian dilanjutkan dengan menuliskan ekspresinya atau kondisinya itu seperti apa yang teman-teman inginkan. Kemudian di bawahnya barulah teman-teman menambahkan statement. Nah, statement ini sama saja dengan ketika kita belajar tentang ini kemarin, if statement atau percabangan, kalian di sana bisa menuliskan string atau mencetak string saja, kemudian bisa melakukan operasi atau melakukan beberapa operasi di sana. Itu bisa kalian lakukan. Nah, kalian juga bisa nanti menambahkan looping atau menambahkan if statement di dalamnya. Seperti itu ya. Oke. Untuk sebentar, karena kita belajarnya tentang algoritma pemrograman, jadi saya akan buat yang yang ini aja, yang singkat saja. Flowchart-nya itu seperti apa? Jadi sebenarnya flowchart-nya antara while dengan for loop itu kurang lebih sama. Hanya saja nanti yang membedakan itu adalah perintah yang ada di dalamnya. Seperti itu. Oke, saya pilih device, create new diagram di sini. Saya create saja. Oke. Title. Oke, di sini misalkan saya langsung ke bagian kondisinya saja ya di sini. Nah, di sini saya tambahkan satu kondisi. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi kondisi ini seperti apa nantinya. Jadi sesuaikan dengan kasus. Nanti akan saya berikan sebuah kasus, nanti teman-teman silakan coba selesaikan menggunakan algoritma atau flowchart dan programnya seperti apa. Jadi hanya untuk pelatihan saja ya. Nanti akan kita bahas setelah itu. Oke, ini kondisinya. Kemudian saya akan tambahkan satu buah proses atau statement di sini. Kemudian yang terakhir mungkin saya butuh ini saja. Seperti ini. Oke, karena ini tidak selesai ya, maksudnya potongan, jadi saya harus menambahkan penghubung seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk proses jika true dan jika false seperti apa.
Oke, seperti ini ya. Di sini adalah statementnya atau operasi yang ingin teman-teman tambahkan. Oke, seperti ini. Kemudian saya tambahkan teks di sini, bisa tidak ya? Oke, ini jika misalkan true ya di sini, kemudian di sininya false. Nah, ini sebenarnya bisa saja terbalik ya. Maksudnya jika kondisinya terpenuhi, misalkan di sini jika kondisinya tidak terpenuhi, misalkan tidak terpenuhi, dia akan mencetak statement ini, kemudian akan kembali lagi. Kemudian kalau kondisinya terpenuhi, maka dia akan selesai. Bisa saja ya, bisa kebalik, prosesnya tergantung kasusnya. Jadi untuk belajar ini kalian harus sering-sering mendapatkan kasus-kasus, kemudian kalian selesaikan. Seperti itu ya, kalau untuk perulangan dan percabangan. Nah, makanya di programming itu logika itu paling diutamakan seperti itu. Oke, di sini saya tambahkan teks saja keterangannya di sini. Oh, teksnya di sini ya. Oke, misalkan ini untuk while ya. Jadi tadi while ekspresinya seperti apa? Atau kondisinya ya. Atau kondisi. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah statement. Nah, seperti ini. Nah, nanti bedanya dengan loop itu hanya di sini saja, di bagian kondisinya. Kalau di loop nanti dia menggunakan for, kemudian ada untuk for apa? Kalau di for loop itu dia menggunakan for dan dia itu lebih ke data yang dalam bentuk list nanti ya. Nanti saya akan contohkan modelnya data dalam bentuk list. Oke, untuk looping itu sebenarnya standar ya, secara umum bentuknya seperti ini hampir semuanya. Hanya saja nanti untuk yang nested loop mungkin agak sedikit berbeda karena sudah modifikasi dari kedua loop ini. Hanya saja untuk yang for loop dan while loop bentuknya sama saja seperti ini, yang bedakan hanya bagian kondisinya atau ekspresinya. Seperti itu. Oke, kita langsung ke bagian programmingnya. Oke, misalkan di sini tadi saya sudah menjelaskan yang bagian tadi itu ada infinite ya, infinite loop artinya loop yang, nah yang ini ya infinity loop ini, itu artinya apa? Loop yang tidak terbatas. Oke, kita buat saja di sini. Yang pertama, oke, saya akan membuat program apa? Sebentar. Oke, mungkin programnya seperti ini saja, simple ya. While kondisinya, jadi setelah while ini adalah ekspresi atau kondisi. Nah, saya di sini menginginkan jika kondisinya itu, jika var-nya itu sama dengan 1, seperti ini, kita inputkan dulu. Saya buat number aja. Kemudian bukan string ya, tapi int input masukkan nilai. Nah, seperti ini. Ini untuk input ini method built-in. Built-in itu artinya yang sudah disediakan Python untuk menginput data melalui keyboard ya. Jadi ketika kalian menggunakan input seperti ini, nanti kalian memasukkan data melalui keyboard. Jadi nanti di sini diminta program meminta kita untuk memasukkan data dalam bentuk angka atau integer seperti ini. Sebenarnya tanpa integer juga tidak masalah, jadi teman-teman langsung input saja seperti ini. Tapi karena ini ya, saya lebih suka yang spesifik, mungkin saya tambahkan integer di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kalau misalkan dia menginputkan
nilai. Oke, berarti saya print nilainya. Misalkan apa? Nilai yang Anda sisipkan ya. Sisipkan atau masukkan saja. Masukkan adalah berapa di sini nilai yang kita masukkan? 6. Nomornya itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai, maka di sini kita print selamat tinggal. Oke, seperti ini. Oke, ada lagi. Sinyal jelek dari tadi, reconnect terus. Oke, ini saya record. Nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat di YouTube. Linknya nanti akan saya bagikan di e-learning. Jadi teman-teman yang kesulitan nanti ada solusi lain ya, bisa menyimak melalui YouTube nanti. Oke, misalkan kalau kita jalankan, masukkan nilai, saya masukkan 1, misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini namanya infinite ya, jadi tidak terbatas. Nah, seperti itu. Kalian bisa menggunakan while jika kalian tidak mengetahui berapa kali ini akan diulang. Jadi kalian bisa menggunakan while. Seperti itu. Ini untuk yang infinite. Nah, kemudian tadi juga sebentar. Tentang accounted loop. Accounted itu tadi sudah saya termasuk ya, di sini sudah termasuk. Accounted itu jadi kita tidak mengetahui berapa kali kita akan mengulangnya. Jadi selama itu memenuhi ya sudah. Tapi di sini infinity ya, jadi tidak terbatas. Saya akan buatkan salah satu contoh mungkin yang bisa kita tambahkan atau kita berikan batasan ya. Oke, seperti ini. Oke, saya hapus. Nanti teman-teman bisa simak videonya. Atau ada yang mau coba, silakan dicoba dulu yang seperti ini. Karena nanti setelah ini ada latihan ya. Jadi teman-teman coba dulu aja. Silakan dicoba dulu untuk code yang ini, yang infinity loop menggunakan while. Saya tunggu sampai ini ya, 13.40 ya. 5 menit saya rasa sudah cukup waktunya untuk ini, untuk menuliskan code yang ini. Oke, saya lanjut setelah 13.40 saya lanjutkan untuk tadi yang accounted itu kita tambahkan batasan saja, jadi tidak infinite ya dia. Oke, silakan dituliskan dulu, masih ada 4 menit.
Oke, saya lanjutkan. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Saya lanjutkan. Di sini saya akan coba membuat sebentar. Oke, saya akan coba membuat program yang punya batasan. Artinya apa? Jadi tidak seperti yang sebelumnya infinite ini. Jadi ada batasan. Di sana ada kondisi yang jika tidak terpenuhi, maka dia akan mengentrykan apa? Mengentrykan nilai yang tidak terpenuhi itu ya. Kita buat saja. Oke, sebentar, saya pikirkan dulu. Oke, misalkan di sini saya buat while. Oke, misalkan ketika ini presensi saja ya. While jawab sama dengan, kalau jawabnya sama dengan ya. Oke, sepertinya di atas perlu saya tambahkan variabel jawab sama dengan ya. Ya, seperti ini. Kemudian jika jawab sama dengan ya, C sama dengan, jadi saya harus tambahkan C di sini. C itu count ya, jadi count itu menghitung, hitung aja, saya buat hitung. Hitungnya saya saya inisialisasikan 0 nilai awalnya. Kemudian di sini hitungnya itu sama dengan hitung plus 1. Nah, ini bisa kita reduksi atau bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Hitungnya kita buang. Nah, kemarin kalau teman-teman sudah mempelajari tentang operator pada Python, udah tahu ya yang ini. Oke, selanjutnya saya akan buat jawab di sini sama dengan, karena yang tadi integer, yang sekarang kita buat dalam bentuk string saja. Input, masukkan jawaban Anda, misalkan di sini ya atau tidak. Oke, kemudian apa lagi nih? Print, sebentar. Jangan ini dah. Misalkan ulangi tidak. Oke, misalkan di sini saya buat selamat tinggal. Ini sepertinya laptop saya panas karena zoom kayaknya. Ulangi tidak. Salah, saya save. Stop dulu. Kalau misalkan saya tulis ya, kalau misalkan tidak. Oke, jadi kalau selama saya sebutkan ya, artinya dia akan terus mengulang. Nah, kalau saya jawab tidak atau yang lainnya selain ya, itu dia akan langsung menampilkan string selamat tinggal yang ini. Nah, perlu diketahui bahwa print yang paling bawah itu bukan bagian dari loop. Kalau saya buat dia menjadi bagian dari loop, otomatis selamat tinggal ini nanti akan diulang sebanyak mungkin. Jadi infinity dia nanti. Nah, makanya saya buat dia tidak dalam loop atau tidak bagian dari loop, dari blok loopnya itu, blok while-nya ini. Nah, ini yang punya batasan. Seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, sebentar, saya cek dulu. Nah,
Kalau di for loop tadi yang di awal saya sempat membuat looping angka 0 sampai 9 ya. Nah, kalau di while itu bisa tidak apa, mencetak angka-angka seperti itu. Bisa tidak? Kira-kira bisa tidak? Oke, tadi kan saya sebutkan atau saya jelaskan bahwa while itu perulangan yang kita tidak ketahui berapa banyak akan diulang. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi. Jika kondisinya terpenuhi, maka dia akan berhenti. Misalkan ya, maka dia akan berhenti. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan terus melakukan perulangan. Seperti itu. Nah, jadi kan kita tidak tahu berapa banyak dia mengulang. Misalkan kalian mengerjakan sesuatu, diminta teman kalian, misalkan, coba kamu kerjakan ini. Uh, berapa kali berapa kali saya, misalkan berapa kali saya harus mengerjakannya. Ya selama kamu, kalau kamu udah bisa, silakan kamu udah selesai. Kalau kamu udah bisa, kamu berhenti. Tapi kalau kamu masih belum bisa, kamu lanjutkan kembali. Infinite ya, itu artinya bukan infinite. Artinya ada batasan ketika kamu bisa mengerjakannya, kamu selesai. Tapi kamu tidak mengetahui, kalian tidak mengetahui sampai kapan, sampai percobaan keberapa kali baru kalian bisa. Nah, itu while, itu lebih spesifik ya. While itu lebih spesifik digunakan untuk permasalahan yang seperti itu. Nah, ini bocoran saja. Uh, Intinya spesifik permasalahannya seperti itu. Yang tidak kalian ketahui berapa kali perulangannya. Nah, kemudian apakah while ini bisa untuk mengulang angka juga, misalkan 1 sampai sekian, artinya kan kita sudah mengetahui, saya ingin mengulang 10 angka, 10 numerik gitu, misalkan. Bisa juga. Jadi tidak terbatas pada sesuatu yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi kalau misalkan loop, for loop dan while loop itu sama-sama bisa mencetak angka. Tapi ini adalah yang spesifiknya. Jadi jelas beda di sini bahwa while loop itu unconditional ya, bukan unconditional, uncounted. Jadi kita tidak mengetahui angkanya berapa yang akan kita cetak. Nah, nanti di for loop itu kita mengetahui angka yang akan kita cetak. Nah, bedanya di situ. Oke, silakan kalau teman-teman mau salin dulu ini. Kalau tidak, perlu disalin tidak ini? Salin, Pak. Ya, disalin dulu ya. Karena nanti setelah ini ada latihan buat kalian. Oke, waktunya seperti biasa 5 menit. Saya rasa cukup kalau 5 menit. Silakan disalin dulu sampai 54 ya. 13.54 atau 5 menit.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, eh, sebentar. Oke, jadi kita bisa juga melakukan perulangan menggunakan while ya di sini. Oke, misalkan saya akan melakukan perulangan angka 0 sampai 9 misalkan. Eh, saya bisa definisikan di sini X sama dengan 0. Kalau kalian mau 1 sampai 10, X-nya bisa kalian tuliskan 1. Oke, kemudian while jika selama X-nya itu kurang dari 10 ya. Seperti ini. Oke, maka dia akan mencetak halo. Gimana? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi X-nya ini sama dengan 0. Selama X-nya itu kurang dari 10, maka dia akan mencetak atau print. Ada yang ketinggalan yang tadi? Maka dia akan melakukan atau mengprint I di sini. Oke, kita coba dulu. Saya stop. Nah, ini yang terjadi apa? Bukan I ya, tapi X. Karena I itu sering digunakan untuk iterasi, maka kebiasaannya pakai I. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi, ini tak terbatas ini. Nah, dia akan terus mengulang. Saya stop saja. Ini kesalahannya di mana ini? X++ bukan Pak? Iya, X++ ++-nya ya, seperti di C++ tadi. Nah, kalau di Python, kalian tidak bisa menggunakan increment yang seperti itu. Nah, menggunakannya seperti apa? I plus sama dengan 1. Seperti ini. Oke, kita coba. Jalankan. Sebentar. Oke. Sebentar. Masih sama ya dia ya? X+ sama dengan satunya sebelum print. Oke. Sebentar. Selama X kurang dari 10, print X. Oke, dia akan mengprint 0 dulu, kemudian X plus sama dengan 1, diulang lagi ke atas jadi 1 kurang dari 10, memenuhi, dia akan print satunya. Oke, ini harusnya udah benar, tapi kok di sini sebentar, saya reload dulu ya. Oke, X while print X. Oke, udah benar. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tadi itu karena sebelumnya sudah ngeloop, jadi mungkin agak error. Saya kurang tahu kinerja IDE-nya ini seperti apa. Oke, jadi seperti ini. Selama X-nya itu kurang dari 10, maka dia bernilai true. Tapi kalau X-nya itu sudah sama dengan 10, maka dia berhenti di sini. While X, oke, kita cek dari atas. Jadi pada dasarnya, pada programming, fungsi itu akan dicek mulai dari yang paling atas. Nah, jadi kalau yang paling atas ini yang dicek adalah X-nya. X sama dengan 0. Selama X-nya ini 0. 0 kurang dari 10, nilainya hasilnya adalah true. Maka dia akan mencetak X-nya 0. Oke, sudah dicetak, dia akan melakukan increment di sini. Penambahan sebanyak 1. Jadi, 0 ditambah 1, hasilnya 1. Dia balik lagi ke while. Jadi, 1 kurang dari 10, nilainya true juga. X-nya akan dicetak 1. Kemudian, ke bawah lagi, ke blok yang bagian bawah ini, baris kelima ini, dia akan melakukan increment lagi. Nilai yang sebelumnya 1 ditambah dengan 1, jadi 2. Oke, sampai pada nilai ke 9. Nah, misalkan udah cetak 8, masuk ke sini, increment jadi 9, dia akan ngecek,
9 kurang dari 10, benar ya? Atau true, dia akan cetak. Kemudian 9 ditambahkan dengan 1, increment, jadi 10. 10 kurang dari 10, hasilnya adalah false. Maka dia tidak akan mengerjakan apa-apa. Seperti itu. Jadi, while tetap bisa melakukan perulangan. Maksudnya melakukan perulangan pada angka-angka secara terurut seperti ini ya. Oke, seperti itu. Yang jelas kalian sudah tahu while itu penggunaannya seperti apa. Oke, silakan di ini dulu, disalin dulu. Ini tidak lama, sepertinya mungkin 2-3 menit saja. Oke, kalau misalkan kalau mau dikolaborasikan, ini nyala tidak? Oke, kalau mau dikolaborasikan misalkan kalian ya kolaborasi antara loop dengan percabangan itu apa? Perulangan percabangan gitu aja ya. Perulangan dan percabangan. Nah, itu bisa saja ya. Misalkan saya buat contoh kasusnya seperti ini. Buatlah, saya buat komen saja, buatlah, apa misalkan, algoritma ya. Kalian mau menggunakan algoritma boleh, mau menggunakan flowchart boleh. Flowchart nanti jangan sepenuhnya ya, jadi bagian tertentu saja seperti ini tadi, bagian intinya saja. Buatlah algoritma, flowchart, dan program. Nah, kasusnya itu seperti apa? Kasusnya seperti ini. Misalkan, jika nilainya genap, maka nilainya akan ditampilkan. Jika ganjil, maka yang ditampilkan adalah -1. Nah, dicoba dulu ya. Oke, dicoba dulu. Di sini kita akan melakukan kolaborasi antara perulangan dan percabangan. Jadi di-combine ya, di-combine itu dikombinasikan. Jadi nanti kalian akan banyak sekali menemukan kasus di mana perulangan dan percabangan itu dikombinasikan. Nah, salah satu ini permasalahan yang paling simpel sekali. Nah, jika nilainya genap, jadi misalkan nilai 2 ini adalah genap, maka 2 ini akan ditampilkan. Tapi kalau misalkan nilainya ganjil, misalkan 1 ini ganjil, maka yang ditampilkan adalah -1, seperti itu. Dicoba dulu menggunakan while ya. Oke, nanti bisa disimak videonya. Proses yang di sini bisa tidak ya?
Oke, kasusnya ada di sini ya. Bisa kalian coba buatlah algoritma atau flowchart di chat ya. Saya share di chat eh, dan program. Jadi kasusnya jika nilainya genap maka nilai yang akan ditampilkan nilainya akan ditampilkan. Jadi misalkan kalau seperti ini ya tadi. Kalau 2, 4, 6, 8 itu kan genap. Jadi nilainya akan ditampilkan semuanya ya. Nah, kalau misalkan nilainya ganjil maka yang ditampilkan adalah -1. Seperti itu. Dicoba dulu. Kalian bisa mengkombinasikan perulangan dan percabangan. Oke. Silakan dibuat. Saya tunggu sampai 14.15 ya, jadi 10 menit. Kalau ada yang lebih cepat, nanti bisa konfirmasi ke saya mana lebih bagus. Oke, silakan cek di slide-nya ya. Saya juga mau coba dulu seperti apa hasilnya. If mood sama dengan 0. Print ininya. Else-nya tidak dieksekusi. Berarti iya.
Oke, jadi hasilnya nanti seperti ini ya. Jadi yang ganjil minus 1, kemudian yang genap itu akan ditampilkan hasilnya di sini. Selain yang genap, itu adalah minus 1. Oke, kalau untuk apa ya ini namanya? Flowchart-nya mungkin saya buat di sini saja. Sebentar, kok ada 2. Nah, ini while kondisinya seperti apa? Kondisinya ini while apa tadi? I kurang dari 10. Seperti ini ya. Nah, statement yang di bawah ini kalian ganti dengan perulangan. Percabangan lagi. Nah, di sini percabangannya gimana? Percabangannya jika I dimodkan 2 hasilnya adalah 0. Jika I di mod 2 hasilnya adalah 0, artinya dia apa? Genap ya. Kalau I di mod 2, kalau misalkan apapun yang dibagi dengan 2 dan hasilnya adalah 0, artinya kan habis dibagi 2. Maka dia adalah bilangan genap. 2 dibagi 2 habis 2 dibagi 2 1 ya. Artinya tidak ada sisanya. Kemudian 4 dibagi 2 2, tidak ada sisanya, 0. Jadi maka dia akan disebut sebagai bilangan genap. Nah, di sini bisa kalian buat stringnya saja ya. Jadi cukup buat stringnya, misalkan ini untuk yang minus 1, kemudian di sebelahnya untuk yang nilai I-nya. Jadi kalau misalkan hasilnya true, maka dia akan ke I yang ini. Maka akan ditampilkan nilainya. Oke, saya buat seperti ini saja. Nah, nanti kalian silakan dibuat programnya melalui flowchart yang saya buat ini. Oke, kalau misalkan false, dia akan ke sini. Nah, ini untuk yang true, kemudian ini untuk yang false. Oke, seperti ini ya. Ini gimana cara? Oh, ini. Oke, seperti ini biar kelihatan. Nah, kemudian gimana lagi? Dia tetap akan sama-sama mengulang. Jadi kedua blok ini sama-sama melakukan perulangan. Sini saja. Oke. Kedua juga sama. Seperti ini. Jadi di sini ada I++ atau increment ya. Nah, seperti ini kurang lebih.
Kalian mau naruh i plus plusnya di sini tidak masalah, mau di sini juga tidak masalah. Di bagian ininya saja ya, i plus plus. Kemudian untuk yang ini juga i plus plus. Jadi kalau misalkan yang pertama ini berapa? Misalkan i-nya sama dengan 1 ya. 1 turun ke bawah. 1 di mood 2 berapa hasilnya? 1 ya. 1 di mood 2 hasilnya 1. Maka dia false. Yang dicetak adalah minus 1. Kemudian angka 1 tadi, i tadi akan dijumlahkan sebanyak 1. Kemudian dikembalikan lagi ke perulangannya. Nah, coba dibuat programnya dulu. Ada yang sudah selesai programnya? Halo? Kok? Nilai berarti yang ganjilnya nanti ditambah 1, Pak. Iya, yang mana? Yang ganjil? Yang ganjil nanti dicetak jadi minus 1. Semua yang ganjil, iya, semua yang ganjil akan dicetak menjadi minus 1. Oke, seperti itu. Oke, sudah ya. Oke, ini kalau nilainya true ya. True. Nah, jadi kalau true, selama ini true dia akan mengeksekusi if yang ada di sini. If-nya juga nanti dia akan ada percabangan lagi ya. Kalau nilainya true dan kalau nilainya false. Nah, kapan dia berhenti? Kalau while-nya ini, kalau i-nya ini sama dengan 10. Jadi kalau i-nya 10, 10 kurang dari 10 itu kan false. Maka dia akan langsung keluar program. Seperti itu. Oke, yang sudah selesai, saya mau lihat programnya seperti apa. Sudah selesai, Pak. Oke, silakan di-share, Mas. Udah kelihatan, Pak. Oke, udah kelihatan. Nah, seperti ini bisa digunakan juga. Coba di-compile hasilnya. Oke, yang atas. Oke, nah di sini dia akan mencetak sebentar di sini. Oke, di sini dia tidak memulainya dari 1 karena x plus sama dengan 1-nya itu di atas. Jadi dia menjumlahkan dulu ya. Misalkan 0 dicek dulu while selama 0 kurang dari 10. Oke, true. Kemudian di bawahnya ditambahkan 1. Jadi 1. Nah, 1 ini baru masuk if. Oke, ini nggak masalah. Ini bisa ya tetap. Logiknya udah benar di sini. Menggunakan mood atau modulus. Oke, terima kasih Masnya. Saya akan buat di sini. Mungkin teman-teman yang lain nanti bisa mencontohkan. While-nya di sini saya buat 10. X-nya 10 ya, artinya X-nya nanti itu sebanyak X-nya itu 1, jadi nanti yang angkanya itu 1 sampai 10. Seperti ini misalkan. 1 sampai 9 ya, karena di sini tidak ada sama dengan. Kalau kalian mau tambahkan 10, silakan tambahkan sama dengan di sini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini adalah statement akan saya ganti dengan if di sini. Ini saya hapus dulu aja supaya tidak bingung. Saya buat if. Jadi jika i itu saya mod dengan 2, hasilnya adalah 0 seperti ini. Maka saya akan cetak i-nya. Jadi i-nya itu akan saya Share screen-nya. Oh iya, mohon maaf. Saya belum share ya. Oke, sebentar. Oke, udah ya. Nah, di sini saya ulangi saja supaya tidak bingung. Oke, di sini 1 ya. Nah, di sini dia akan mencetak 1 sampai 9. Kalau kalian mau menambahkan 10, tambahkan saja sama dengan
di sini. Nah, dia akan mencetak 1 sampai 10. Kemudian untuk yang statement print X ini akan saya ganti dengan if. Saya hapus saja supaya tidak bingung tadi. Jadi saya ganti dengan if jika ini X ya. Jika X-nya itu dimodkan dengan 2, hasilnya adalah 0, maka dia akan mencetak print X-nya. Nah, setelah itu apa? Kita lihat di sini flowchart-nya. Untuk kondisi true-nya ya, yang tadi itu true-nya, kita udah masuk ke if untuk kondisi true-nya. Jika X atau jika I, atau I saja ya, saya ubah supaya nanti kalian tidak bingung. Kok yang ini X, yang ini I. Nah, seperti ini. Oke, kita cek flowchart-nya. Saya udah sampai di blok yang true ya di sini ya, blok yang bernilai true atau blok yang bernilai benar. Artinya saya sudah berada di sini. Nah, sudah mencetak I. Selanjutnya kita lihat I ini apa lagi yang dilakukan. Oh, ternyata dia melakukan increment, yaitu I++. Nah, kita tambahkan saja di sini. Tambahkan apa? Tambahkan increment di sini. Jadi I plus sama dengan 1. Bukan pakai I++ ya. Kalau I++ itu di C++ atau di C. Kalau di Python itu bentuk incrementnya seperti ini. Oke, kemudian tambahkan else. Else-nya apa? Else-nya di sini dia akan mencetak -1. Jadikan saja string, tidak masalah, yang penting ditampilkan. Print -1 di sini. Tetap kita lakukan increment tidak, Pak? Tetap ya. Kalau tidak kita lakukan increment, dia akan berhenti di sini. Seperti itu. Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan dulu. Nah, jadi kalau misalkan blok ini terpenuhi, maka dia akan langsung mencetak yang ini ya. Dia akan mengeksekusi operasi yang ini maksudnya. Oke, ini dieksekusi, dia langsung naik ke atas, langsung naik ke while-nya lagi. Dia tidak akan menuju else-nya ini. Karena apa? Karena kondisi ini udah benar. Jadi dia tidak perlu mengecek bagian else-nya lagi. Makanya di sini kita perlu tambahkan I++. Seperti itu. Jadi ketika blok ini sudah benar, artinya blok ini tidak dicek lagi. Seperti itu. Nah, kalau blok ini salah, blok ini yang akan dicek. Kita tetap butuh increment-nya di sini. Tidak mungkin kan kita menggunakan increment yang ini, sedangkan yang ini saja dilewati, karena hasilnya adalah false. Kalau misalkan di sini hasilnya false, dia akan pasti mengecek yang else ini. Nah, di bagian terakhir, dia akan melakukan increment. Increment yang ini tidak dicek apa, Pak? Tidak, karena ini kan false, jadi tidak dicek yang ini. Tidak dilakukan. Dia akan melakukan increment yang ini. Seperti itu. Jadi masing-masing harus kalian tetap lakukan increment ya. Seperti itu. Oke, kalau sudah, kita coba cek. Nah, seperti ini. Jadi, -12, -14, -16, -18, -110. Oke, seperti itu. Mau dicatat dulu, mau dicoba dulu, apa gimana? Oke. 5 menit ya, sampai 14.30. Setelah itu, kita lanjutkan ke bagian yang for. Kemudian yang nested if nanti saya akan jadikan tugas saja, tidak apa-apa ya, jadi cuma nested aja kok. Nanti waktunya saya kasih cukup panjang. Cuma satu bagian aja, yang bagian nested loop, bukan nested if, tapi nested loop. Kalian nanti palingan saya minta formatnya seperti apa, flowchart-nya seperti apa, kemudian bentuk implementasinya seperti apa, kemudian apa yang kalian dapatkan dari situ. Nanti kalian jelaskan saja. Mungkin 1 lembar udah cukup. 1 lembar atau 2 lembar lah ya, karena ada flowchart-nya. Flowchart atau algoritma ya, bebas mau pakai yang mana. Itu untuk yang nested if, nanti saya jadikan tugas karena waktunya saya rasa tidak cukup. Oke, silakan dicoba dulu untuk bagian ini.
Oke, saya rasa udah semua ya. Nanti kalau yang terlambat bisa cek videonya. Saya lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu for loop. Oke, ini akan saya hapus saja. Yang terlambat nanti bisa cek videonya. Oke, seperti ini. Nah, yang kedua ini adalah for loop ya. Nah, for loop itu counted ya. Jadi counted loop di sini. Artinya apa? Artinya ini kita sudah mengetahui berapa kali perulangan yang akan kita lakukan. Itu yang pertama, yaitu counted loop. Nah, kemudian kebanyakan, nah secara umum ya, secara umum digunakan untuk menampilkan data yang ada pada tipe data list ya. Tipe data list. Oke, nanti kita akan contohkan yang ini. Kita akan buat satu buah list nanti, value-nya berupa string saja. Oke. Kemudian yang ketiga, seperti apa ya ini? Yang ketiga, oke, sepertinya cuma dua ini ya yang bisa kita ambil, saya ambil kesimpulannya. Oke, saya akan jelaskan yang bagian pertama terlebih dahulu. Untuk flowchart-nya sama saja ya, flowchart-nya hanya saja di bagian kondisi ini dia menggunakan for kemudian x, bukan ya, for kemudian variabel. Nanti kita akan gunakan variabel ini kemudian in sequence-nya. Nah, seperti itu. Sequence ini artinya list-nya itu. Seperti itu ya. Nah, bedanya di bagian kondisinya ini saja. Oke, yang lainnya sama saja karena pada umumnya, pada dasarnya, perulangan itu flowchart-nya sama saja, yang membedakan hanya bagian kondisinya itu ya, pada bagian kondisinya itu atau ekspresinya. Oke, kalau sudah ini kita mungkin lanjutkan saja ke code-nya di sini. Saya lanjutkan. Yang pertama tadi itu saya ambil kesimpulan bahwa for loop ini adalah counted loop. Artinya apa? Kita sudah mengetahui nilainya. Misalkan seperti ini. For i, nah i-nya ini adalah variabel, saya sebut sebagai iteration variabel iterasi. Nah, i-nya inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menangkap data yang ada pada list. Tapi nanti ya kita coba yang ini dulu. In misalkan range, misalkan range-nya 10. Oke, kalau sudah saya akan cetak saja i-nya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah mengetahui nilainya, sebenarnya sama saja dengan while. Kita sudah mengetahui, kita bisa membuat perulangan yang datanya sudah kita ketahui seperti itu. Tapi lebih spesifik lagi, while itu digunakan untuk hal atau untuk permasalahan yang tidak kita ketahui berapa kali perulangannya dilakukan ya. Itu untuk spesifiknya. Untuk permasalahan spesifiknya seperti itu. Nah, kalau untuk yang for ini spesifiknya nanti ketika kita menambahkan list di sini. Oke. Untuk perulangan yang numerikalnya bisa ya, sama saja counted loop. Di sini artinya kita tentukan range-nya di sini. Kalau misalkan kita tambahkan di sini, saya tambahkan list ya di sini ya. Saya tambahkan list dan paling banyak itu digunakan bersamaan dengan list. Misalkan apa di sini? Nama saja ya, bentuknya string. Adi, misalkan Andi. Kemudian siapa lagi nih? Ani.
John misalkan. Nah, seperti ini. Kita bisa melooping atau menampilkan data-data yang ada pada list ini. Nah, kita juga bisa menampilkan indeksnya. Misalkan kalau indeksnya kalian tinggal tambahkan saja lens di sini, lens LST. Nah, ini kalian bisa menampilkan indeksnya. Nah, fungsi ini sebenarnya apa sih? Ini fungsi yang digunakan untuk melihat panjangnya list kalian. Misalkan, saya akan buat print di sini. Saya pisahkan saja ya. Jadi, len LST. Lens artinya panjang, LST panjang daripada list kalian ini. Jadi, jumlah data yang ada di situ ada berapa? Saya komen saja mungkin. Seperti ini, tidak bisa ya. Saya hapus. Oke, saya jalankan dulu yang ini. Nah, ada 4 ya. Jadi, LST di sini ada 4 data, Adi, Andi, Ani, dan John. Nah, kalau misalkan saya tambahkan seperti ini, artinya apa? Artinya sama saja dengan range, sama dengan 4 kan? Sama nggak ini? Ini sama saja. Nah, 4 ini yang atas, atau saya tambahkan print seperti ini saja buat pemisahnya. Nah, seperti ini. Jadi yang atas ini adalah range, panjang datanya 4, kemudian yang saya looping ini adalah yang bagian ini, range 4. Nah, range 4 ini bisa saya ubah menjadi len LST. Seperti ini. Sama saja hasilnya. Range itu untuk menunjukkan berapa banyak data, ukuran datanya ya. Jadi misalkan kalau kalian range-nya 10 berarti datanya sebanyak 10. Gimana kalau misalkan saya ingin mengulang, angka 1 sampai 10, kalian bisa gunakan koma sebagai pemisahnya atau separatornya. Stopnya di mana? Stopnya sampai 10. 10 apa 11 ya? Mungkin 11. Kita coba dulu. Oke, 11 ya. Artinya yang ke-11 itu adalah yang terakhir alias yang tidak dihitung. Seperti itu. Nah, ini selain string juga bisa dalam bentuk angka. Nanti kalau dalam bentuk angka, kalian tidak perlu menyisipkan petik 2-nya ini. Jadi, cukup misalkan angka 2, misalkan bisa seperti ini. Nah, list ini lebih spesifik digunakan, for ini lebih spesifik digunakan untuk permasalahan yang bentuknya seperti ini. Oke. Silakan dicatat dulu, dicoba dulu ini. Oke, di sini saja. Ini akan saya sebentar belum ya. Di sini saya baru menampilkan indeksnya, saya belum menampilkan data-data yang ada di sini. Cara menampilkannya gimana? Ada yang tahu cara menampilkannya? Tinggal for i in LST saja. Nah, nanti yang kalian yang kalian tampilkan adalah variabel yang i-nya ini. Ini bisa diubah ya, tidak harus i, x juga bisa. Tidak harus x, misalkan nama juga bisa. Karena ini tadi yang saya sebutkan iteration variable atau variabel iterasi. Ini sama saja dengan variabel. In LST, LST ini adalah indeks yang di atas ini. Bukan indeks tapi list. Oke, kalau saya jalankan, yang ditampilkan adalah value atau isi daripada listnya itu. Nah, seperti ini. Oke, jadi ada beberapa bentuk. Kalian bisa menampilkan yang seperti ini. Bisa menampilkan angka juga. For i in range, misalkan 10. Sebentar. Misalkan print i, yang kalian print adalah i-nya. Nah, ini yang ditampilkan. Bisa juga kalian menampilkan in range 1,11 ya. Jadi yang ditampilkan angka 1 sampai 10. Print x misalkan. Nah, seperti ini. Mungkin di sini saya tambahkan pembatas saja.
Nah, seperti ini ya. Oke, silakan ini dulu, dicoba dulu. Setelah ini akan ada latihan lagi. Sederhana latihannya, sama seperti tadi, hanya saja yang tadi menggunakan while, yang ini kalian menggunakan for. Oke. Jadi permasalahan yang tadi, yang di while tadi, kalian gunakan for ya. Gunakan for perulangan for pada permasalahan sebelumnya. Seperti ini. Gunakan perulangan for pada permasalahan sebelumnya dengan data list. Nah, listnya itu udah beda ya. Tadi itu kalian bisa mengulang angka sampai berapa karena menggunakan while. Nah, di sini kalian menggunakan list. Misalkan listnya itu berapa ini? 12 misalkan. 23, 35 misalkan. Tujuh puluh delapan, 88, 98. Sampai sini aja ya. Oke, jadi gunakan data yang ada di list ini untuk mengecek apakah datanya itu genap atau ganjil. Kalau genap, tampilkan. Kalau ganjil, tampilkan -1. Seperti itu saja. Jadi, kalian tetap masih menggunakan if ya di sana ya. Oke, silakan dicoba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Oke, dicoba dulu ya. Sudah ada yang bisa? Sudah, Pak. Sudah, coba tampilkan Mas. Saya mau lihat. Sudah ada, Pak. Oke, sudah. Saya lihat dulu. LST, oke. For S in list. Jadi, data-data listnya ditampilkan. Kemudian, if S, print. Oke, ini udah hasilnya gimana? -1. Oke, udah benar ya? Yang ini, Pak. Oke, betul. Perhatikan, ini tidak perlu kalian lakukan increment karena data-datanya sudah ada di dalam list. Jadi tidak perlu dilakukan increment. Nah, datanya itu oke, di stop dulu Mas, saya mau jelaskan dulu. Baik, Pak. Oke. Oke, jadi listnya ini ya. Saya hapus dulu. Ini tidak bisa menggunakan kata kunci list karena built-in-nya Python ada ya list di situ, LST. Karena list itu tipe data, jadi tidak bisa menggunakan variabel list. Oke, tadi for i in LST misalkan, saya buat seperti ini. Kemudian saya tampilkan dulu aja ya, print LST. Oke, saya run dulu, saya jalankan. Nah, di sini data-datanya itu sudah ditampilkan. Jadi tidak perlu kalian lakukan apa namanya? Perulangan lagi. Bukan perulangan, namanya increment. Share screen-nya, Pak. Mohon maaf. Oh, iya. Mohon maaf. Sebentar. Oke. Seperti ini ya. For i in LST, print LST. Hanya saja di sini dia banyak sekali, dia melakukan perulangan sebanyak i-nya itu, tapi dia yang ditampilkan tetap listnya. Oke. Tadi Masnya yang tadi juga ya, yang while juga ya. Yang lainnya mana ini? Saya mau lihat yang lainnya dulu. Ada nggak yang lainnya? Yang mbak-mbaknya ini. Halo. Kok yang ngerjakan cuma satu ini? Yang lainnya mana?
Yang lainnya, ayo yang lainnya ada yang bisa nggak ini? Yang selain dari Mas tadi, coba yang lainnya dikerjakan dulu. Tadi udah sedikit ada splash ya. Dicoba hasilnya seperti apa, apakah sama atau beda. Saya tunggu 4 menit saja ya, karena eh, waktunya singkat sekali. Jadi saya tunggu 4 sampai 5 menit. Soalnya yang lain ini saya tidak tahu apakah sudah paham atau belum. Oke, dikerjakan dulu ya yang lain ya. Yang belum selesai, silakan dilanjutkan dulu. Hasilnya gimana?
Oke, udah selesai? Halo? Belum, Pak. Wah, oke Kok kita, tidak jadi-jadi? ya, saya lanjutkan aja ya. Jadi, for i in list itu hasilnya seperti ini ya. Artinya apa? Kalian tidak perlu melakukan increment karena di while itu kalian perlu melakukan increment karena data-datanya itu tidak didefinisikan, tidak saya assign, tidak saya inisialisasikan. Tapi datanya itu adalah bentuk perulangan angka ya, yang secara terurut. Nah, kalau kalau di apa? Kalau di for ini datanya sudah ada di dalam list, jadi kalian tidak perlu melakukan perulangan. Jadi apa yang kalian lakukan di sini? Cukup kalian langsung melakukan modulus pada setiap angka yang ada pada list ini. Caranya gimana? Oke, caranya seperti temannya tadi, tinggal kalian tambahkan if jika, karena di sini saya pakai iteration variabelnya i, jadi saya tuliskan i, jika i dimodulus sama 2, hasilnya adalah 0, maka dia akan mencetak i-nya, kemudian yang else-nya dia akan mencetak apa? String minus 1 di sini. Oke, ini udah selesai. Tinggal kalau saya jalankan, hasilnya akan seperti gimana ini? Wah, ini koneksinya ya. Oke, kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Jadi, yang genap tetap ditampilkan, sedangkan yang ganjil dijadikan minus 1. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan, yang belum selesai, kalau mau disalin, disalin dulu kode programnya. Teman-teman yang koneksinya putus-putus ya, putus nyambung, atau yang di rumah listriknya padam, nanti bisa menyimak video ini. Video ini akan saya upload di YouTube. Linknya akan saya sisipkan di e-learning pertemuan ke-6 ini. Nanti teman-teman cek saja nanti malam, karena cukup lama ya untuk proses uploadnya ya. Jadi sekitar 1 jam atau tergantung koneksi juga ya, nanti akan kalau lebih cepat lebih bagus. Selanjutnya untuk yang nested if, bukan nested if, untuk yang nested loop silahkan teman-teman explore di Google tentang nested loop. Nah, yang teman-teman explore itu apa saja? Yang pertama, formatnya seperti apa? Format penulisan untuk nested loop itu seperti apa? Kemudian flowchart-nya seperti apa? Nah, kalau sudah flowchart-nya sudah dibuat, silahkan kalian implementasikan flowchart yang sudah kalian buat ke dalam bentuk kode-kode program. Jadi nanti kalian buat contoh nested loop seperti apa. Nah, di bawahnya nanti silahkan kalian jelaskan. Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya minta kalian untuk membuat nested loop. Yang pertama, format penulisannya seperti apa. Kemudian kalian cari kasus, buat flowchart-nya. Kemudian hasil dari flowchart tersebut kalian implementasikan ke dalam kode program. Nah, di bawahnya nanti kalian jelaskan apa saja yang kalian temui pada nested loop itu. Atau setidaknya kalian jelaskan program kalian itu seperti apa. Nah, nanti detailnya akan saya tuliskan di e-learning ya, saya jadikan sebagai tugas. Nah,
nanti ini menambah poin kalian. Jadi nanti kalau misalkan UTS-nya dan UAS-nya pas-pasan, bisa tugas ini bisa membantu kalian setidaknya ya. Oke, seperti itu saja. Mungkin waktunya nanti 3 hari. Cukup ya 3 hari ya. Malam-malam kalian mungkin sebelum main game kerjakan tugas dulu. Kalau udah kerjakan tugas selesai, monggo silakan lanjutkan main gamenya kalau yang mau main game. Yang cewek-cewek kerjakan tugas dulu, baru nonton drama Koreanya ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya mau bertanya, Pak. Monggo, silakan Mas. Ini programnya seperti yang well ini tuh kok mirip ya, Pak? Bedanya cuma di ini tuh ya. Iya. Yang namanya perulangan itu tidak beda-beda jauh ya Mas ya. Hanya saja terkadang beberapa kasus itu menjadikan kita untuk menggunakan while. Contoh tadi, while itu lebih tepat digunakan ketika kita tidak tahu berapa kali perulangannya itu akan dilakukan. Jadi selama kondisinya itu memenuhi, ya sudah, akan selalu dieksekusi. Seperti itu. Nah, kalau di for itu dia lebih mengandalkan data-data yang sudah ada, data-data yang sudah kita ketahui, seperti tadi ini. Nah, di dalam list ini datanya sudah kita ketahui, jumlahnya sudah kita ketahui. Tinggal kita lakukan looping dan kita lakukan operasi di dalamnya. Kalau di while, kalian sesuaikan dengan kondisinya. Seperti itu. Oke, paham tidak, Mas? Jadi bedanya sebenarnya saya pikir bedanya juga jelas ya secara rinci sekali. Yang while itu digunakan untuk kasus-kasus yang kalian tidak tahu akan mengulang berapa kali. Seperti tadi saya contohkan, misalkan teman kalian meminta kalian untuk mengerjakan sesuatu. Nah, teman kalian tanya, sampai kapan saya ngerjakan ini? Sampai kalian benar-benar bisa. Nah, kalau kalian tidak bisa, artinya tetap melakukan, tetap mengerjakan itu terus. Sampai kalian bisa, kalau sudah bisa, artinya kan sudah terpenuhi. Kalian berhenti. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalian tidak tahu berapa kali kalian mengulangnya. Mungkin bisa 5 kali, bisa 10 kali. Nah, itu while. Tapi kalau untuk for loop, kalian sudah tahu nih, misalkan teman kalian minta gini, coba kamu kerjakan ini 10 kali aja, udah cukup. Ya udah, berarti dikerjakan sebanyak 10 kali. Udah selesai 10 kali, ya sudah, saya udah selesai 10 kali, udah memenuhi syarat, ya udah. Syaratnya cuma 10 kali aja, udah cukup. Mau itu berhasil atau tidak, yang penting 10 kali. Nah, bedanya di situ. Baik, Pak. Oke ya. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau masih di... Ya apa ya? Saya baru reconnect. Oh ya. Gimana? Tadi tugasnya apa? Saya baru reconnect. Oh ya, tugasnya nanti lebih spesifik akan saya tuliskan di e-learning pertemuan ke-6. Kalau kalian lupa nanti bisa dicek di sana. Nah, yang pertama nanti kalian membuat format untuk nested loop itu seperti apa, buat studi kasus, kemudian buat flowchart dari studi kasus itu, dari flowchart itu tuangkan ke dalam bentuk program, kode program, kalian selesaikan permasalahannya dengan program, setelah dengan flowchart tadi selesaikan dengan program juga, kemudian nanti di bawahnya kalian isikan penjelasan apa saja yang kalian temui setelah kalian belajar nested loop. Nah, setidaknya penjelasannya itu adalah penjelaskan tentang program kalian. Setidaknya ya, kalau kalian memang tidak menemukan apa-apa di sana, ya sudah. Kalian cukup menuliskan tentang program kalian itu seperti apa. Nanti lebih jelasnya di e-learning akan saya tuliskan. Begitu, Mas? Baik, Pak. Oke. Yang lainnya ada lagi? Belum ada. Oke, kalau belum ada, saya tutup saja ya. Udah jam 15, pukul 15:05. Saya tutup. Nanti yang terlambat silakan, atau yang belum paham silakan cek di YouTube. Nanti saya sisipkan linknya.
Terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk perkuliahan hari ini. Silakan tolong untuk materi percabangan dan perulangan ini tolong sekali untuk dipahami karena ini adalah dasar untuk kalian melangkah ke langkah atau ke tahap yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi dasarnya ini sangat penting sekali. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya dan tetap semangat belajarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke. Saya N ya ini untuk semua pertemuannya, untuk semua mahasiswa. Oke. Ya, Pak. Ini biasa kalau saya tinggal ada beberapa mahasiswa yang tetap masih di sini nih. Oke. Ayo log out. Saya mau lihat siapa yang masih stay di sini. Wah, ini cepet banget ini. Oke, kita lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Masih ada 5 mahasiswa, 4 mahasiswa, 3 mahasiswa lagi. Monggo Mas Rifki, silakan. Ya, ya silakan. Masih ada Firman. Firman. Oke, Tuti, Immanuel Puspa. Ayo, yang 2 silakan. Halo, Mbak Tuti. Sama Mas Immanuel Puspa Wardaya ini siapa ini masnya atau Mbak?